Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce, online shop, dan marketplace. Yang pertama, e-commerce. Biaya yang ada di e-commerce ini maksudnya adalah harga pembuatan aplikasi e-commerce bisa berkisaran sekitar 100 juta rupiah. Dapat pula lebih murah dari itu. Biaya pembuatan aplikasi e-commerce bisa di atas rata-rata 100 juta rupiah. Implementasi e-commerce dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan, serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus datang ke toko secara langsung, sehingga dapat bersaing dengan toko sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Yang kedua, tingkat kesulitan pembelian e-commerce, yaitu pembeli tidak bisa melihat langsung dan meraba bentuk fisik barang, sehingga kadang ada perbedaan antara persepsi pembeli tentang barang tersebut dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, jenis barang dalam e-commerce. Barang dalam e-commerce yaitu seperti fashion, perjalanan, buku, musik, IT, dan ponsel. Serta tiket acara merupakan barang yang sering dibeli konsumen secara online. Konsumen juga mencari pilihan e-commerce untuk memperbanyak kategori berdasarkan kebutuhan akan kenyamanan dan kemudahan berkembang. Yang keempat, promosi dalam e-commerce. Nah, promosi di sini maksudnya itu adalah praktik penggunaan promosi untuk meningkatkan traffic ke dalam toko online dan mengubahnya menjadi transaksi pembelian, serta menjaga mereka untuk tetap kembali ke toko Anda jika ingin membeli produk yang sebelumnya sudah pernah mereka beli. Di Shopee, salah satu strategi pemasaran yang paling efektif dengan mempromosikan di iklan YouTube, spanduk-spanduk maupun di seminar. Dalam momen tersebut, berikan beragam promo, cashback, potongan harga, hingga gratis ongkir untuk pembeli yang melakukan transaksi di toko online Anda. 5. Persaingan dalam e-commerce, yaitu persaingan pelaku usaha e-commerce tetap kompetitif, terutama pada periode akhir tahun. Momentum akhir tahun dianggap penting bagi pemain e-commerce untuk meningkatkan nilai daya saing. Salah satu yang ditonjolkan oleh pemain e-commerce yakni dengan menghadirkan rangkaian inovasi, fitur, hingga penawaran menarik. Selanjutnya, online shop. Yang pertama, biaya dalam online shop. Hampir semua perusahaan besar, kecil, maupun online shop harus memiliki laporan laba rugi. Laporan ini merupakan sebuah laporan berisi informasi finansial dari usaha yang telah berlangsung dalam satu periode. Laporan laba rugi dibuat dalam periode tertentu, baik itu periode bulanan, per semester, maupun periode tahunan. 2. Tingkat kesulitan dalam online shop. Diperlukan mengubah ataupun membuat akun bisnis di media sosial yang akan dijadikan di media penjualan. 3. Jenis barang dalam online shop. Barang apa saja, tapi dalam skala lebih kecil yang ditunjukkan untuk konsumsi pribadi. Yang keempat, promosi dalam online shop. Sedikit usaha dan uang dengan memanfaatkan Facebook ADS atau Instagram ADS. Yang kelima, persaingan dalam online shop. Persaingan di satu media sosial sangat ketat sehingga membuat toko online shop harus mengikuti tren dan memperkuat strategi. Yang keenam, jumlah penjualan dalam online shop, yaitu harus jualan banyak agar bisa memuaskan pelanggan dan apa yang konsumen cari harus ada di toko. Yang ketujuh, kepercayaan dalam online shop. Butuh waktu lama kecuali Anda sudah punya reputasi dahulu di akun pribadi. Yang kedelapan, kesetiaan konsumen dalam online shop. Konsumen bisa dengan mudah lari ke toko sebelah apabila menawarkan harga lebih murah. Yang kesembilan, data dalam online shop. Fitur analisis data yang terbatas. Selanjutnya, marketplace. Yang pertama, biaya dalam marketplace. Harga di marketplace dipengaruhi oleh biaya admin atau biaya layanan dari si marketplace-nya.
Makin besar biayanya, kemungkinan akan berdampak ke harga produk makin mahal. Yang kedua, tingkatan kesulitan pembuatan marketplace. Tidak perlu membuat website baru dari awal, karena website sudah tersedia sehingga kamu bisa mendaftar dan langsung menggunakannya untuk berjualan. Yang ketiga, jenis barang dalam marketplace. Semua jenis barang yang bermerek maupun tidak, seperti perkakas dan aksesoris bisa dijual di sini. Yang keempat, promosi dalam marketplace. Untuk promosi secara keseluruhan dikendalikan oleh marketplace. Untuk promosi produk harus dilakukan sendiri. Mungkin juga dilakukan promosi di luar marketplace agar pelanggan berkunjung ke halaman jualan kamu. 5. Persaingan dalam marketplace. Yaitu tidak perlu cari persaingan antara marketplace satu dengan yang lainnya, karena persaingan dalam satu marketplace juga sangat ketat. Yang keenam, jumlah penjualan dalam marketplace. Jika ingin penjualan maksimal, maka harus jualan banyak agar bisa memuaskan, bahkan hingga halaman toko kamu sering dilihat orang. Yang ketujuh, kepercayaan dalam marketplace. Nyatanya, platformnya yang lebih dipercaya konsumen ketimbang pada pebisnis yang menjual produk. Pasalnya, marketplace juga bisa menyaring penjualan yang benar atau penipu. Yang kedelapan, kesetiaan konsumen dalam marketplace. Karena dalam satu marketplace banyak penjualan, maka konsumen bisa dengan mudah lari ke toko sebelah apabila mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan, mulai dari jarak, harga, hingga respon penjual. Yang kesembilan, data dalam marketplace. Marketplace juga bisa menyaring penjualan yang benar atau penipu. Sekian dari saya penjelasan tentang e-commerce, online shop, dan marketplace. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.